Puji nama Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di sore hari ini lewat firman Tuhan, lewat gereja Allah Baik Jemaat Daat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah, kita mau tundukkan Bapa Allah, kita mau berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup ini. Dan kami percaya biarlah kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kami umat-umat-Mu yang mendengar atau mengikuti acara ibadah sore hari ini. Biarlah Kau mengampuni setiap kami Tuhan, sehingga kami percaya kami boleh layak di hadapan-Mu, sehingga setiap taburan firman-Mu boleh memberikan kekuatan dan jawaban di dalam kehidupan kita. Terlebih di hari-hari saat ini Tuhan, biarlah kami boleh mengenal pribadi Engkau lebih hari lebih indah di dalam kebenaran firman-Mu. Olapi kami hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, biarlah kuasa Allah yang boleh mengalir, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang perlu Kau sampaikan kepada umat-Mu, sehingga kami percaya sore hari ini ada jawaban, ada kekuatan, sehingga kami memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan boleh kami raih di tahun 2023 ini. Puji nama Tuhan, kami serahkan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang kami kasih, Bapak Ibu Saudara, kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana banyak orang memprediksi sebelum kita masuk tahun 2023, ya, tahun yang penuh kesukaran, penuh tantangan, ya, penuh dengan segala apa yang menjadi prediksi bagi mereka orang-orang yang bisa melihat hari-hari. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa diprediksi, tapi kuasa Tuhan bisa dinikmati asal kita mau dekat dan kita mau setia, taat di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya biarpun apapun gelombang persoalan, masalah yang kita hadapi di tahun ini, orang mau bicara apa, orang mau mengatakan apa, orang mau ngeramalkan apa, mau menafsirkan apa, tapi percayalah bahwa Allah kita ada Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar batas pemikiran kita. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan setia untuk menemani. Bahkan Tuhan lebih lagi setia untuk memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau lihat di dalam, kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur ke-62 ayat yang pertama. Kalau kita masuk di ayat yang kedua dan ketiga, di mana Mazmur Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat yang kami kasih, Bapak Ibu Saudara, di mana kita mengenal pribadi Daud yang begitu luar biasa, ya. Tuhan tidak salah dalam memilih Daud kalau kita mau lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Daud dari 8 bersaudara dia yang paling kecil, tapi Daudlah yang dipilih Tuhan, karena Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat potongan Daud, ya. Daud kecil, Daud tidak berpotongan ya seperti orang-orang yang
lain seperti kakak-kakaknya. Tapi Daud mempunyai kelebihan di dalam hidupnya, yaitu di dalam hatinya Daud. Sehingga Tuhan memilih Daud. Karena apa? Karena hati Daud yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita banyak hal mengenal pribadi Daud yang luar biasa, di mana saat itu Daud harus berhadapan dengan Goliat untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia diperhadapkan dengan Goliat yang begitu besar, tinggi, dan luar biasa kekuatannya. Tapi Daud dan percaya karena Tuhan selalu menyertai dia. Daud percaya di dalam hatinya bahwa apa yang dekat, Daud dekat kepada siapa, Daud tahu kepada siapa dia berhadapan. Tapi Daud tahu kepada siapa dia melekat hidupnya, yaitu kepada Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu kami percaya bahwa apa yang dilakukan Daud, bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan yang luar biasa di dalam hidup sebagai juru selamat kita, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang mempunyai otoritas besar di dalam kehidupan. Dia pencipta alam semesta, Dia pencipta kita, pencipta dunia ini. Apa yang dapat Tuhan kerjakan, semua Tuhan dapat lakukan dengan luar biasa. Makanya itu, oleh sebab itu Daud tetap berpaut. Daud tetap berkomitmen bahwa apa yang dia hadapi itu kecil. Biarpun Goliat sebesar, tapi Daud melihat Goliat sekecil karena ada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya pada Tuhan dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya, bahwa Tuhan sanggup membela dan Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan Daud. Dan ternyata benar saudara, Daud diberikan hikmat oleh Tuhan. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan secara sederhana, Goliat tumbang. Demikianlah juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di saat kita melekat, hidup kita ada melekat kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang diprediksi, apapun yang dialami, semua akan berlalu. Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menyiapkan, asal kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena apa saudara? Karena janji Tuhan tidak pernah terlewatkan. Janji Tuhan tidak pernah terluputkan. Tuhan berjanji ya dan amin. Itulah janji daripada Tuhan. Saudara, kalau orang dunia bisa berjanji, bisa meleset, tapi kami percaya bahwa janji Tuhan selalu menyertai. Kalau kita buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, di situ dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Ini yang dijanjikan Tuhan kepada kita setiap umat Tuhan yang percaya, yang melekat hidupnya kepada Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan. Tuhan sekali-kali tidak melupakan kehidupan orang yang percaya. Satu keistimewaan kita sebagai umat yang percaya, umat yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan, umat yang berjalan terang di dalam kasih Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami mengalami hal, nggak tahu pernah saya saksikan apa belum, di dalam kehidupan saya, di mana anak buah saya sebagai seorang salesman yang telah memakan uang kami, dia mengkorupsi uang kami dengan membuat nota-nota palsu dengan segala cara, ya. Kami selalu mengingatkan kepada dia, berbuatlah yang baik.
Tapi di satu sisi, dia mengancam kita bahwa saya akan dibunuh. Dan kami dengar dari telinga kami sendiri. Kami percaya kami adalah baitnya Allah. Kami adalah miliknya Tuhan. Tidak ada satupun orang yang dapat merampas nyawa kita. Kalau kita ada di dalam iman kita, percaya kita bahwa Allah sanggup membela, Allah sanggup menolong. Kami terus ada di bawah kaki Tuhan. Kami terus menyembah. Kami naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kami berdoa minta tuntunan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah hakim yang agung. Satu jawaban yang Tuhan berikan setelah gak berapa lama, gak sampai 1 bulan saudara. Tuhan jawab, saya dapat berita bahwa orang ini mengalami satu kecelakaan. Ya. Tapi yang anehnya, tidak ada musuh yang ada di dalam dia. Jadi dia tidak tahu berhadapan dengan siapa, masalahnya apa. Apakah dengan kendaraan, apakah dengan kondisi yang bagaimana. Tapi dia mengalami kecelakaan, dia menghantam tiang listrik. Dan dia harus mengalami koma. Saat kita mendengar berita yang demikian, secara manusia kami merasakan sesuatu, ada sesuatu di dalam hidup kita, bahwa seorang yang dekat kepada Tuhan, seorang yang ada di dalam gunung kudusnya Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan, akulah hakim yang agung, aku yang akan mengadili. Kalau Tuhan yang mengadili, semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita yang menghakimi, belum tentu saudara. Tapi kalau Tuhan yang mempunyai wewenang, Tuhan yang turun tangan, di situ Allah yang bekerja. Tidak berapa lama kan dapat kabar dia meninggal. Ya. Dan setelah berapa hari istrinya datang minta maaf, nangis-nangis minta maaf. Saya katakan ya kita tetap maaf kok, enggak. Kita nggak pernah sakit hati. Kita sebagai anak Tuhan tetap memaafkan. Tapi kan bukan tangan kita, tapi tangan Tuhan yang selalu menjaga. Tangan Tuhan yang selalu menopang, memelihara hidup kita. Makanya Ibrani 13 ayat yang 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Itu janji yang konkret di dalam firman Tuhan. Tuhan berjanji ya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Bahwa kita mempunyai rasa aman di dalam Tuhan. Makanya sore hari ini saya beri judul khotbah kami adalah rasa aman bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun berada yang mengikuti acara live sore hari ini, pada suatu saat kami mendengar suatu berita di tahun kira-kira 2000-an, ya 2000 sekian kalau nggak salah, ada berita yang mengejutkan, ya bahwa nggak aman. Yang aman itu kita harus pindah dan harus menjual semua milik kita. Saya katakan mau lari kemana, ya, mau berjalan kemana, mau menghilang kemana, tidak ada yang dapat melawan kehendak Tuhan. Banyak saudara pengikut-pengikut dia yang menjual harta miliknya, mengikut dia ke suatu gunung. Karena di sana ada rasa aman. Ternyata nggak ada saudara.
Prediksi manusia tidak bisa menentukan. Kalau prediksi Tuhan bisa menentukan, selama kita dekat, selama kekudusan kita jamin di dalam Tuhan, disitulah hadirat Allah. Kuasa Allah itu bekerja dengan luar biasa. Kuncinya satu, kita perlu banyak bergumul di dalam doa. Kita perlu banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita boleh merasakan ada kekuatan, ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Ada satu pujian, ku bersyukur kepadamu. Di dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah lalai di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu nyata, kasih-Nya nyata. Kalau Efesus 3 ayat 18 dikatakan betapa dalam, lebar, dan tinggi kasih Tuhan. Itu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat orang yang percaya. Tidak bisa kita memprediksi betapa dalam, tinggi kasih Tuhan, betapa lebar kasih Tuhan. Kita tidak dapat memprediksi. Tapi itulah yang dikerjakan Tuhan kepada setiap umat-umatnya yang percaya, umat-umatnya yang tinggal di dalam kekudusan, tinggal di dalam hadirat-Nya, sehingga umat-umatnya boleh merasakan ada ketenangan. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita boleh merasakan ada ketenangan. Belajarlah masuk hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan pujian penyembahan, sehingga setiap pujian penyembahan yang Bapak Ibu Saudara naikkan, kita boleh merasakan kesejukan, kita boleh merasakan ada kedamaian. Karena Tuhan katakan, damai sejahtera itu kutinggalkan, damai sejahtera itu kuberikan secara cuma-cuma di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu kami baca, ada pengalaman yang kami baca di suatu buku, di mana ada seorang yang bernama John D. Rockefeller. Dia ini adalah seorang pemuda yang masih benar-benar muda. John D. Rockefeller ini masih muda, tapi dia sudah mempunyai pekerjaan yang luar biasa, yaitu di perminyakan. Setelah berapa tahun dia tambah lagi, setelah berapa tahun, sampai pun dia pada usia yang ke-52, dia boleh mengalami puncak daripada kejayaannya. Tapi apa, Bapak Ibu Saudara, di dalam puncak kejayaannya dia boleh menikmati apa yang sudah dia kerjakan dengan jerih lelah payah mereka. Dia mengumpulkan banyak harta, tapi di situ dia tidak merasakan ada ketenangan di dalam hidupnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Pada waktu usia 53, Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan John D. Rockefeller ini. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Dia harus berbaring di rumah sakit. Dia mengalami sesuatu penyakit, dan setiap hari dia hanya bisa minum hanya susu dan secuil biskuit. Di dalam kehidupannya dia berpikir apa yang dia peroleh bertahun-tahun sedemikian, tapi dia tidak pernah merasakan ada ketenangan di dalam hidupnya. Hidupnya bagaikan hampa, hidupnya bagaikan sunyi. Dan suatu saat
Karena Tuhan masih mempunyai kasih. Tuhan masih mempunyai keinginan untuk anaknya untuk bisa kembali. Tuhan hadir di dalam hidupnya, Tuhan hadir di dalam mimpinya pada waktu itu. Dia merasakan ada sesuatu getaran di dalam tubuhnya. Bahwa apa yang dia kerjakan selama ini tidak menghasilkan sesuatu kebahagiaan di dalam apapun yang dia lakukan, baik di dalam keluarga maupun di dalam aspek kehidupan yang lain-lain. Tapi di satu sisi itu, ya, begitu besar kasih Allah. Dia menghampiri John Deere Rockefeller ini, bahwa dia mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan, bahwa apa yang dia peroleh, ya, selama ini hanya dia nikmati sendiri. Bahwa Tuhan mengingatkan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mohon maaf, kalau kita sebagai anak, kita sebagai manusia, kalau kita makan setiap hari, maaf ya, kalau kita tidak bisa mengeluarkan, sakit saudara. Tuhan menginginkan kepada setiap kita umat-umat Tuhan menjadi umat yang diberkati dan memberkati. Tuhan percayakan semua itu di dalam kehidupan kita, orang yang beriman, orang yang percaya, sehingga ada keseimbangan di dalam hidup kita antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya bisa menopang yang miskin. Di saat itulah John Rockefeller sadar akan kesalahannya. Dia mengubah segala cara hidupnya, mengubah cara berpikir. Dia lakukan. Dia mulai melakukan. Di saat itulah dia mulai merasakan bahwa dia bisa menikmati apa yang selama ini dia kerjakan. Dia bisa memberikan apa yang dia punya kepada setiap orang yang membutuhkan. Sungguh luar biasa. Dia berhasil menikmati kasih Tuhan. Itulah saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Biarlah rasa aman bersama Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kalau saya ingat dulu harga beras berapa, saya waktu itu punya persekutuan, ya, masih harga beras masih berapa ratus rupiah, ya. Anggota kita masih sepedaan, tapi sekarang beras sudah 10.000 lebih. Anggota kita tetap bisa menikmati kasih Tuhan. Dia setia datang kepada Tuhan dengan mengontel sepeda, ya, dia menyembah, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang sudah banyak yang punya mobil, punya kendaraan, bahkan mempunyai, bisa ada yang sudah memiliki rumah 2. Itu suatu kerja yang luar biasa di dalam hidup kita. Kerja Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau ada sore hari ini, kemungkinan dari Bapak Ibu Saudara itu kan dulu. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap, kasihnya tetap, janjinya tetap, tidak pernah berubah. Itu Tuhan. Dia dahsyat dan luar biasa. Makanya Daud, Tuhan gak salah memilih Daud sebagai hambanya. Kalau kita melihat saudara di Mazmur 73 ayat yang pertama dan kedua, di mana situ ada Mazmur Asaf, ya, 73, Mazmur 73 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi
mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Di mana Asaf seorang pemuji Tuhan? Dia hampir jatuh karena imannya mulai dia menggeser imannya. Dia melihat orang-orang yang di luar Tuhan. Dia bisa melihat mereka kok enak-enak, kok lebih nyaman, kok lebih enjoy daripada orang yang ada di dalam Tuhan. Asaf mulai bimbang imannya. Asaf mulai melakukan pemikiran secara pemikiran dia. Padahal dia adalah seorang yang dekat dan seorang pemuji. Tapi satu hal yang luar biasa, di mana Asaf ini, saudara, ya, kalau kita melihat Asaf ini ya, hampir jatuh imannya. Dan di ayat yang ketiga dan kelima, di situ kita lihat ayat 3 dan sampai 5, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya ini saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah adalah penyakit daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apalagi kehidupan di akhir zaman ini, ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman, ya. Mencintai diri sendiri, menjadi pembual, ya. Tidak tahu berterima kasih. Dan ini adalah penyakit di akhir zaman. Karena inilah iman Asaf mulai goyah. Dia melihat hal-hal yang demikian. Di ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Asaf menilai dengan pandangannya dia sendiri, ya, dengan pemikirannya sendiri bahwa orang yang di luar Tuhan itu sehat-sehat, gemuk-gemuk. Seperti saya yang tapi di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Dan itulah pemandangan Asaf, sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran di luar konteksnya Tuhan. Asaf mulai bimbang melihat orang dunia kok lebih enjoy daripada orang yang ada di dalam Tuhan. Di ayat yang kelima juga mereka katakan, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini pemikiran Asaf, sudah. Pemikiran Asaf. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Banyak prediksi orang-orang yang demikian. Banyak hal-hal yang dilakukan orang-orang dunia. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan di suatu saat, ya kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-17, di mana pandangan Asaf mulai berubah. Asaf mulai mengerti. Pandangan dia berubah. Pandangan dunia yang dia rasakan dulu, yang begitu, ya, dalam pemikirannya dia enak, gemuk, tidak ada kesakitan, ya, hidupnya mujur makmur. Tapi untung di ayat yang ke-17 di situ dikatakan oleh Asaf, sampai aku masuk ke dalam kudusnya Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Di saat Asaf masuk di dalam kekudusan Tuhan, dia boleh merasakan jamahan Tuhan. Dia boleh merasakan urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya, yang mengubah konteks pemikirannya, kembali imannya menaruh harap kepada Tuhan. Karena di situ
dilihat dengan jelas dan nyata, memperhatikan kesudahan mereka. Apa kesudahan mereka kalau di ayat 18? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Asap mulai melihat, mengalami hal yang lebih parah daripada apa yang kita imani, yang kita percayai di dalam Tuhan kita. Asal kita dekat, kita percaya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, sedetik pun. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Pandangan Asaf berubah setelah dia naik ke gunung kudusnya Tuhan. Dia boleh merasakan ada kedamaian, ketenangan. Ya, Asaf boleh merasakan bahwa apa yang dilihatkan Tuhan kepada orang-orang dunia, bahwa Tuhan jatuhkan mereka hingga hancur. 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, iblis datang, pencuri datang, hanya membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 tidak pernah salah konteks ini. Dan konteks inilah yang menjadi pegangan Asaf setelah dia sadar dia naik ke gunungnya Tuhan. Dia boleh merasakan jamahan Tuhan. Asaf boleh merasakan pertolongan Tuhan mengubah pemikiran dan hati Asaf untuk kembali kepada Tuhan yang mempunyai otoritas, kuasa di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah daripada perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kami mengingatkan sore hari ini, bukan secara kebetulan kita ada, kita bersama, tapi kami percaya ini adalah rencana dan kasih Tuhan untuk selalu mengingatkan umat-umat Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Nya, sehingga boleh merasakan pertolongan, kemurahan, karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Bersama Tuhan ada kenyamanan, bersama Tuhan ada pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang ajaib, karena kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap. Dia Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang berkasa dan luar biasa di dalam hidup ini. Makanya sore hari ini saya percaya, biarlah kuasa Tuhan boleh mengalir. Roh Kudus boleh menjamah setiap hati yang mulai bimbang, yang mulai ragu atas penyertaan Tuhan. Kembalilah, masuklah dalam kudus gunungnya Tuhan. Sembah Dia, ubah segala prediksi pemikiran saudara. Tetap setia, tetap taat. Sembah Dia, melekatlah selalu kepada Tuhan. Karena kalau saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan melekat dan membentengi saudara. Satu kesaksian yang terakhir saya ingat, saudara. Pada waktu itu, tidak tahu di tahun berapa, saya masih SMP, saya jemput anak saya. Kita naik sepeda motor, saya masih SMP, anak saya itu kalau nggak salah masih SD. Bukan adik saya, maaf. Adik saya itu masih SD. Karena kami beda umur sekitar 5 tahun, Saya waktu itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Adik saya masih sekitar kelas 4 kalau nggak kelas 5. Waktu itu kami pulang, nggak taunya kami dihadang sekelompok orang yang beringas, saudara. Pada waktu itu memang ada satu peristiwa kejadian yang memang benar-benar mencekam, dan kami hanya percaya. Sejak awal kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan sanggup menolong. Kami dicegat dengan puluhan kendaraan, kami diintegrasi, tapi hanya 2 kata,
Setelah itu teman-temannya semua mengatakan, sudah enggak usah, ayo lanjut. Satu hal yang luar biasa, saudara. Karena di hari-hari itu, pada waktu itu banyak kejadian yang kendaraannya dibakar, orangnya dianiaya. Tapi karena kasih Tuhan, selama kita punya iman mendekat kepada Tuhan, di situ Allah bekerja dengan luar biasa. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpilih dan terpanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita mau tunjukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah Kau mengampuni kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hati kami berpaut kepada Engkau. Biarlah sore hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya biarlah kuasa firman-Mu boleh bekerja bagi setiap kami, sehingga kami boleh menikmati tahun 2023 bersama Engkau dengan luar biasa, dengan keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah salah, janji Tuhan tidak pernah keliru, janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Karena kami percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan semuanya. Di saat kami mendekat kepadamu, disitulah ada kuasa hadirat Allah yang bekerja. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih memberkati hamba-Mu Pastor Sudarso Susilo. Biarlah lewat pekerjaan-Mu sore hari ini Tuhan, jemaat semakin diberkati, hamba-Mu semakin diberkati. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Kami percaya sejanji firman-Mu boleh mengembang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Bapa-Mu, Bapak Surgawi. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah memberikan jawaban di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.